warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya seorang perantau yang punya masalah besar. Tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Ada seorang wanita yang menuduh bahwa anak yang ia lahirkan itu adalah anak saya. Saya tidak tahu kebenarannya, apakah benar anak saya atau bukan. Dulu memang saya berniat menikahinya, tapi sekarang sudah tidak, karena ibu saya melarang saya menikahi dia. Saya juga belum menceritakan masalah saya ke orang tua. Jika anak itu memang anak saya, apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Jika bukan, apa yang harus saya lakukan pula? Mohon pencerahannya, Bu. Bingung sih. Ada seorang perempuan tiba-tiba mengatakan anaknya adalah anak saya. Ini kan, nah kalau Anda tidak pernah kenal dia atau aman-aman, tidak pernah berhubungan dengan dia dan sebagainya, nggak usah dipertanyakan. Berarti dari pertanyaan ini ada satu isyarat, maksudnya dia juga pernah menzinai wanita tersebut. Dia pernah menzinai wanita tersebut. Baik, itu yang pertama, masalah perzinaan. Yang kedua, masalah pengakuan terhadap anak. Yang ketiga, haruskah bercerita kepada orang tuanya? Saya bahas satu-satu. Artinya memang Anda pernah melakukan perzinaan, dari bahasa tersebut tutup aib ini. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Anda beristighfar yang banyak. Carilah pintu halal, menikah dengan wanita yang soleh, bukan wanita yang seperti itu. Karena wanita kalau seperti itu, lihat, yang bisa dizinai oleh seorang laki-laki bisa saja dizinai oleh 1000 laki-laki. Karena selagi seorang perempuan sudah tidak menjaga kehormatannya, yang bisa dizinai satu orang sangat mudah dizinai oleh 1000 orang. Karena bagi mereka zina dengan si A dengan si B tidak ada beda, sama-sama berani melanggar Allah. Kemudian ini, maka Anda tutup aib Anda sendiri. Kemudian yang kedua adalah, apakah itu kalau seandainya betul Anda menzinai dia, ingat, zina sudah harus ditutup, tidak boleh bercerita dengan siapapun, cukup tobat kepada Allah. Kemudian jika betul Anda yang bertanya menzinai wanita tersebut, apakah anak itu anak Anda? Bukan anak Anda, karena tidak terjadi pernikahan sama sekali. Selagi tidak ada pernikahan, bukan anak Anda tidak usah pusing itu anak Anda. Ya pun hidung yang mirip Anda dan seterusnya. Itu bukan anak Anda. Makanya hai para wanita, hati-hati, kemuliaanmu harus kau jaga. Kenapa kok tidak bisa diakui? Tidak ada pernikahan. Tapi kan Anda sebagai seorang laki melakukan, kan? Ketahuilah, selagi wanita membuka berzinaan dengan seorang laki-laki, sangat mudah baginya membuka dengan 1000 laki-laki, karena rendahnya perempuan seperti itu. Sangat mudah melakukan kehinaan. Maka mari kita selalu berdoa untuk siapapun wanita yang kepleset dalam zina, semoga dia menarik diri dari kehinaan, lalu bertobat, kemudian diampuni oleh Allah. Tapi kalau wanita sudah, lihat, di dalam dunia pun, lihat, dalam kenyataannya hampir sedikit yang namanya lelaki dikumpul di sebuah tempat lalu perempuan datang untuk melakukan perzinaan. Yang banyak adalah wanita dijajar di sebuah tempat, laki-laki datang. Kan begitu kasusnya, pelacuran. Hampir tidak ada, presentasinya sangat sedikit. Apakah ada kebayang laki-laki di sebuah tempat, nanti perempuan tiba-tiba datang, lalu datang, perempuan pengen datang ke tempatnya, itu laki-laki mungkin di sebuah prostitusi ya, yang di situ adalah kaum laki-laki, buahnya macam-macam laki-laki dengan model ini itu. Nanti perempuan kalau mau zina datang ke sana. Yang ada kebalikannya, kan, perempuan di sebuah tempat pelacuran, lalu laki-laki datang. Kenapa kok seperti itu? Karena pada dasarnya wanita itu tidak akan mendatangi seperti itu. Wanita itu tidak pantas aslinya, tapi didatangi. Tapi kenyataannya ini, lihat, kalau sudah perzinaan tersebar, tidak akan terjadi tempat seperti itu saja. Baik, kita kembali kepada masalah. Kemudian seorang wanita, itu lihat, yang menjajakan dirinya, lihat, dia siap melayani siapa saja, karena dia sudah tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah siapa yang datang. Sehingga lihat, kalau sudah wanita melakukan perzinaan, maka sangat mudah baginya untuk berzina dengan siapapun. Maka dari itu, anak itu bukan anak Anda, karena tidak ada pernikahan. Takutlah kepada Allah. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, kami tekankan bahasanya Allah Maha Pengampun, jangan berlarut dalam kehinaan. Masya Allah, kadang urusan hawa nafsu dan syahwat tidak pernah peduli lagi. Allah dilanggar, orang tua dilanggar, suami dilanggar, kehinaan.
maka ketahuilah Allah Maha Pengampun, menghadaplah kepada Allah. Jadi anak itu bukan anak Anda, dan Anda pun tidak perlu mengakui anak tersebut, dan Anda pun tidak perlu mengakui perzinaan lagi. Karena apa? Wanita tersebut mau berzina dengan Anda, mungkin dia zina dengan yang lainnya. Bahkan alangkah busuknya, kadang-kadang dipilih mana yang paling menguntungkan. Na'udzubillah. Rupanya dia ingin menjarat seorang laki-laki, rupanya tidak hamil-hamil dengan dia, akhirnya mencari laki-laki yang lain, akhirnya hamil dengan yang lainnya, tapi dipilih mana yang paling banyak duitnya, lalu dikejar, dituntut. Kau yang berbuat, kau harus bertanggung jawab. Na'udzubillah. Kebusukan zina. Wanita mulia susah berzina, wanita mulia susah melakukan perzinaan. Baik, kemudian yang ketiga adalah, apakah Anda perlu cerita kepada orang tua? Enggak perlu, ngapain cerita? Orang harus ditutup kok. Anda berjalan dengan diri Anda sendiri yang sebagai orang yang mulia, enggak usah bercerita tentang masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu, urusanmu dengan Allah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya wanita yang tadi punya anak tadi datang kepada kami, tentu ada nasihat yang berbeda. Kami akan nasihati wanita tersebut. Enggak ada perlunya engkau menikah dengan laki-laki yang pernah menzinaimu, wong dia kurang ajar kepadamu. Kenapa engkau harus menikah dengan laki-laki yang pernah zinaimu? Tobatlah dirimu menjadi wanita mulia dan simpan aibmu. Berperanlah sebagai orang yang tidak pernah melakukan zina. Besarkan anakmu untuk menjadi kekasih Allah. Lalu setelah itu menikahlah engkau dengan laki-laki yang mulia, bukan laki-laki menzinaimu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi menutup aib itu penting sekali. Menutup aib. Tidak perlu Anda bercerita kepada orang tua Anda. Dan setelah itu Anda akan mulia. Dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia di depan manusia, dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.